Yuki Kamomae, bocah kelas 2 SD asal Jepang yang menghilang secara misterius lebih dari 3 dekade yang lalu dan tidak ditemukan hingga saat ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 1991 di Yokkaichi Prefektur Mie, di mana seorang bocah berusia 8 tahun menghilang secara misterius beberapa saat setelah dia pulang dari sekolahnya. Dan kemudian, 3 tahun setelah kehilangan Yuki, keluarganya menerima sebuah surat misterius yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Namun yang membuat surat itu terlihat menyeramkan adalah karena surat tersebut terdengar serius dengan tulisan Jepang yang berantakan sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian setelah beberapa ahli mencoba untuk menguraikan isi surat tersebut, mereka berhasil mendapatkan beberapa kesimpulan untuk dipahami maksud dari si pengirim surat tersebut. Selain itu, meskipun beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat Yuki di beberapa tempat, sayangnya kesaksian mereka tidak bisa membantu penyelidikan sehingga kasus ini tidak terpecahkan hingga undang-undang pembatasan kasusnya berakhir pada tahun 2006. Lalu bagaimana kronologi kasus ini? Siapa itu Yuki, bagaimana keluarganya, dan kenapa polisi tidak bisa menemukannya walaupun keluarganya telah mendapatkan beberapa petunjuk? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuki Kamomae adalah seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang tinggal di Yokkaichi, Prefektur Mie. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, di mana kakak keduanya masih duduk di bangku kelas 6 SD, sementara yang tertua adalah anak SMA. Ayahnya bernama Yoshiyuki dan bekerja di sebuah pabrik lembaran logam, sementara ibunya Ichiko mengisi waktu luangnya dengan cara bekerja paruh waktu. Dan meskipun kedua orang tuanya sibuk dengan aktivitas pekerjaan mereka, ayah dan ibunya akan selalu memeriksa keadaan ketiga anak mereka. Yuki menjalani hari-harinya seperti anak normal lainnya dan diketahui sebagai anak yang bijak serta ceria. Ketika ibunya pergi bekerja dari siang hingga petang, ayahnya akan berada di rumah hingga sore hari karena dia akan bekerja pada shift malam dan pulang keesokan paginya. Karena aktivitas pekerjaan orang tuanya tersebutlah, Yuki akan menjalani kesehariannya sebagai anak yang mandiri, di mana ketika dia pulang sekolah, Yuki akan beberapa saat berada di rumah seperti mengganti bajunya, membuat coklat hangat kesukaannya, dan pergi bermain kembali bersama teman-temannya. Dan meskipun ayahnya berada di rumah pada saat-saat itu, namun karena dia akan bekerja pada shift malam, ayahnya akan tidur seharian dan Yuki tahu bahwa dia tidak boleh mengganggu ayahnya. Selain itu, ketika Yuki tiba di rumah sepulang sekolah, ibunya biasanya akan menelponnya untuk memastikan bahwa anaknya tiba dengan selamat. Dan setelah dia melaporkan kepulangannya kepada sang ibu, Yuki akan kembali bersepeda ke sekolahnya untuk bermain bersama teman-temannya. Tidak ada yang aneh dari aktivitas ini. Orang tua di Jepang sudah biasa membiarkan anak mereka untuk pergi dan pulang sekolah sendirian. Selain karena Jepang merupakan negara yang relatif aman, orang tua dan tetangga di sekitar kawasan akan senantiasa mengawasi anak-anak yang sedang melakukan aktivitas harian mereka. Namun sayangnya hari itu adalah hari sial bagi Yuki dan keluarganya karena suatu hal yang tidak diketahui akan membuat Yuki menghilang dan tidak ditemukan hingga lebih dari 3 dekade. Pada tanggal 15 Maret tahun 1991 adalah hari di mana Yuki akan menghilang. Dikatakan bahwa hari itu Yuki pergi ke sekolahnya mengenakan jaket merah muda kesayangannya, mengingat karena bulan Maret masih musim dingin di Jepang. Dan karena hari itu adalah hari kelulusan di sekolahnya, Yuki akan pulang lebih cepat dari biasanya, di mana dia dan teman-temannya akan berpisah sekitar jam 2 siang untuk kembali ke rumah masing-masing. Seperti biasa, ketika Yuki tiba di rumah, dia akan memarkirkan sepedanya, melepas jaketnya, dan membuat coklat hangat untuk dinikmati. Di dalam rumah tersebut, Yuki juga tidak sendirian, karena ayahnya juga berada di dalam rumah, namun sedang tidur sebelum pergi bekerja pada sore harinya. Kemudian sekitar jam setengah 3 sore, ibunya menghubungi Yuki dari tempat kerjanya. Selain untuk memastikan apakah anaknya telah tiba di rumah, ibunya juga ingin memberitahu Yuki bahwa dia akan pulang lebih lama dari biasanya. Dan di bagian ini kita bisa mengetahui bahwa Yuki masih berada di dalam rumah sekitar waktu itu.
Selanjutnya pada jam 4 sore, kakaknya yang kelas 6 SD tiba di rumah, namun Yuki sudah tidak ada. Kakaknya juga menemukan secangkir coklat hangat buatan Yuki, jaket merahnya yang tertinggal, dan sepedanya yang masih terparkir. Tapi dia merasa tidak ada hal aneh yang terjadi dan berpikir mungkin Yuki sedang bermain bersama teman-temannya. Sekitar jam 5 sore, ayahnya bangun untuk pergi bekerja. Dan meskipun Yuki masih tidak ada di rumah pada saat itu, ayahnya tidak merasa curiga dan berpikir ya mungkin Yuki masih berada di luar bermain bersama teman-temannya. Karena memang kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang biasa terjadi, kegiatan hariannya, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan menjelang malam harinya, kakak tertuanya tiba di rumah, di mana dia tidak bisa menemukan adik bungsunya tersebut, sementara sang ayah telah keluar rumah untuk bekerja pada shift malamnya. Hingga akhirnya ketika ibunya pulang pada malam hari, Yuki masih belum tiba di rumah, yang membuat ibunya merasa cemas dan berpikir mungkin ada suatu hal yang tidak beres sedang terjadi kepada Yuki, sehingga dia memutuskan untuk menghubungi polisi pada jam 8 malam. Polisi yang menerima laporan kehilangan Yuki kemudian memulai pencarian dan penyelidikan, di mana mereka memulainya dengan bertanya kepada warga di sekitar dan juga teman-teman Yuki. Dari wawancara tersebut, polisi mendapatkan beberapa kesaksian, seperti mengatakan bahwa Yuki terlihat di lapangan sekolah, terlihat sedang bermain di sungai di sebelah sekolah, dan seorang teman yang biasa bermain dengan Yuki juga bersaksi dengan mengatakan bahwa Yuki menolak ajakannya bermain karena Yuki memiliki janji bertemu seseorang. Namun sayangnya, teman tersebut tidak diberitahu oleh Yuki dengan siapa dia melakukan pertemuan tersebut. Bulan Maret masih merupakan bulan yang dingin di Jepang. Tapi meskipun begitu, Yuki diketahui meninggalkan jaket merahnya di rumah dan sepedanya juga masih terparkir. Tidak jelas apakah ini berkaitan dengan situasi tersebut. Ada kesaksian yang mengatakan bahwa mereka melihat Yuki sedang berbicara dengan seorang pria misterius yang mengendarai sebuah mobil van berwarna putih sekitar 15 meter dari rumahnya. Dan jika Yuki menaiki mobil tersebut, ini bisa menjelaskan kenapa dia tidak membawa jaketnya dan meninggalkan sepedanya di rumah. Selain itu, ada juga kesaksian yang mengatakan bahwa dia melihat Yuki di stasiun Kintetsu Tomida, yang bisa saja kesaksian ini berkaitan seperti mungkin Yuki menaiki mobil tersebut dan tiba di stasiun Kintetsu Tomida. Tapi meskipun begitu, pada akhirnya ini hanyalah spekulasi. Karena selain tidak memadainya CCTV pada saat itu, polisi yang memeriksa ke stasiun dan sekitarnya tidak bisa menemukan bukti ataupun petunjuk yang bisa mengarahkan mereka pada penemuan Yuki. Sementara itu, keluarga Yuki juga terus berusaha mencari informasi tentang kejadian tersebut, di mana mereka membagikan selebaran dan juga membuat baliho yang berisi informasi tentang Yuki Kamomae. Dalam selebaran tersebut dijelaskan bahwa Yuki lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1982, di mana dia berusia sekitar 8 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SD pada saat dia menghilang. Yuki-chan juga memiliki tinggi 130 cm dengan berat badan sekitar 38 kg dan diketahui memakai blus lengan panjang bermotif polkadot dengan rok coklat merah serta sepatu vinil hitam. Informasi tersebut juga mengatakan bahwa Yuki juga menggunakan tangan kanan untuk menulis dan tangan kiri memegang sumpit, serta memiliki kebiasaan berbicara dengan cepat. Selain menyebarkan selebaran tersebut, keluarga Yuki juga beberapa kali diundang untuk tampil di televisi dengan harapan agar masyarakat luas bisa membantu untuk menemukan anak mereka. Sementara itu, polisi juga memasang alat deteksi di telepon rumah Yuki untuk berjaga-jaga jika suatu saat pelakunya menelpon seperti meminta tebusan ataupun informasi lainnya. Namun sayangnya, setelah melakukan berbagai upaya tersebut, polisi dan keluarga Yuki masih belum bisa menemukan bukti, jejak, informasi, dan petunjuk lainnya yang bisa mereka gunakan untuk menemukan Yuki. Hingga 3 tahun telah berlalu tanpa adanya perkembangan tentang kasus tersebut. Keluarga Yuki tiba-tiba menerima sebuah surat yang mencurigakan. Tidak ada yang diketahui siapa yang nulis dan mengirim surat ini ataupun apakah surat ini berkaitan dengan hilangnya Yuki. Namun sejauh menyangkut tentang tulisan di dalam surat tersebut, kayaknya surat ini ditulis dalam satu bahasa dan kemungkinan besar yang nulis bukanlah orang Jepang, namun dia bisa sedikit berbicara dalam bahasa Jepang.
Tulisannya juga acak-acakan, di mana dia menggunakan huruf katakana diselingi huruf kanji dan hiragana yang membuat ini sulit untuk dibaca. Selain itu, kalimat di dalam surat tersebut juga banyak anagram dan metafora, dan kayaknya yang nulis sengaja bikin tulisannya seaneh dan sejelek mungkin agar nggak bisa dideteksi. Tapi meskipun begitu, surat ini samar-samar bisa dipahami dan terkesan dari seseorang yang mengetahui kejadian sebenarnya di mana dia menuduh seseorang sebagai pelaku kejahatan tersebut. Pertama kali aku lihat surat ini, aku tuh langsung migrain. Aku nggak tahu artinya, apa maksud dari suratnya, dan banyak kata-kata yang aku nggak bisa baca karena memang hurufnya campur-campur dan aneh aja gitu. Ada kata-katanya berbahasa Jepang, tapi tidak ada artinya di dalam bahasa Jepang. Gimana tuh? Dan terus aku coba buat tanya ke teman-teman Jepang lainnya, dan mereka juga sama kayak aku. Mereka nggak bisa bacanya dan nggak bisa menyimpulkan apa maksudnya. Tapi dari semua teman yang aku tunjukin surat ini, mereka bilang kalau ini creepy banget, karena menurut mereka ini nggak masuk akal, tapi kayaknya yang nulis punya niat serius dengan caranya yang unik, yang nggak bisa dipahami orang pada umumnya. Dan karena orang nggak bisa baca pikiran si penulis lah, yang membuat surat tersebut semakin menjadi menyeramkan. Kemudian aku coba buat cari-cari artikel berbahasa Jepang, yang akhirnya aku bisa menemukan beberapa ahli yang coba buat menguraikan isi surat tersebut. Tapi ya balik lagi ya, ini semua kan berdasarkan sudut pandang si para ahli tadi, yang dimana arti sebenarnya dari surat tersebut bisa aja berbeda. Dalam surat ini juga banyak kata-kata berbahasa Jepang yang nggak ada artinya guys. Dan kalau aku bacain versi full Jepangnya, kalian pasti bakal puyeng, 100% puyeng. Jadi langsung aja aku bakal bacain buat kalian versi yang udah diuraikan ke dalam bahasa Indonesia. Surat ini bermula dengan kalimat, Yuki kasihan, kasihan, kasihan. Ibu yang malang, ayah yang malang. Saya pikir itu adalah PSK Tomita yang telah melakukan ini. PSK yang lahir di Tomita dan meninggalkan sekolah. Dia bekerja di sebuah pachinko di seberang tempat penari telanjang. Suatu hari, dia memulai sebuah keluarga, dan setelah beberapa tahun, dia mulai bekerja di dunia prostitusi. Sekarang dia mengelola tempat pelacuran di dekat kantor polisi. Berikutnya, di sebuah ruangan kedai kopi yang berisi para PSK, di sisi lain kuil Kasuga Inari di Suzuka, dia menyuruh Yakuza memberikannya uang dan biarkan Yakuza menahan Yuki-chan. Pada siang hari, dia pergi ke sebuah hotel, membuka kakinya lebar-lebar, dan berpegang pada mereka, melupakan bisnis keluarganya di bidang prostitusi. PSK Tomita telah menjadi lebih dari seorang manusia, dia sekarang menjadi seorang wanita. Dia sangat senang karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yakuza. Dia tidak tahu bahwa ini akan berubah menjadi insiden besar, dan dia juga tidak menyadari dinginnya salju putih di semenanjung Kamchatka. Akibatnya, dia menjatuhkan Yuki-chan Kamomae ke dalam neraka yang sangat dingin. Setelah musim ketiga, aku yakin dia sekarang berada di tempat yang terkait dengan organisasi tempat para pedagang sakai berada. Ini tidak sama dengan permintaan perdamaian kupu-kupu menyeberangi Selat Tartar. Ibu dari Yuki-chan Kamomae mengepakkan sayapnya dengan rapuh melintasi Selat Tartari yang luas untuk mencari anaknya. Para PSK bertindak tidak peduli, dan terkadang mata mereka bahkan melirik ke arah papan nama stasiun. Mereka harus memiliki sedikit hati nurani, mereka harus merasa bersalah. Setiap hari dia mencari pria yang akan membelah selangkangannya, sehingga dia bisa melupakannya. Siapa PSK itu? Sudah pasti dia lahir di Tomita. Jangan beritahu pihak berwenang yang menyelidiki sampai kamu memiliki bukti. Bersabarlah dan amati dengan cara yang tidak langsung, karena kasus ini sangat besar dan saya rasa tidak perlu terburu-buru. Di paragraf terakhir, penulisnya menulis dengan tinta merah dan mengatakan, dia PSK yang ingin kucabik-cabik, kasihan Yuki-chan. Ketika membelah selangkangannya, saya mempertaruhkan nyawa saya. Ini adalah seseorang, ini adalah waktu yang paling berharga bagi seorang wanita. Gimana guys, puyeng nggak? Atau ngerti maksudnya? Kalau kalian nggak ngerti sih wajar ya, karena memang tulisan dan kalimatnya itu berantakan dengan huruf yang campur aduk, jadi wajar kalau nggak ngerti. Selain itu, para ahli juga menjelaskan beberapa anotasi yang ada dalam surat tersebut
Yang pertama ada kata Miyuki. Dalam pertama kali paragraf pertama itu ada kata Miyuki yang dianggap sebagai kesalahan penulisan yang seharusnya adalah Yuki. Yang kedua ada sebuah kalimat yang mengatakan 8 neraka dingin pada surat aslinya, yang merupakan metafora untuk 8 jenis neraka dalam agama Buddha, yang dimana orang meninggal akan disiksa dengan hawa dingin dan juga es. Dan yang terakhir ada kata selat Tartar yang mengacu pada selat Mamiya yang ada di Jepang, karena selat Mamiya ini di beberapa negara disebut dengan nama yang berbeda. Beberapa nama lainnya seperti selat Data dan juga selat Taojing. Dari keseluruhan isi surat yang mengerikan ini, bisa disimpulkan bahwa si pelaku menculik Yuki atas perintah rekan prostitusinya dan menjualnya ke selat Kamchatka di Rusia. Dan kalau surat ini memang beneran, bisa jadi si pelaku ini adalah seorang makelar luar negeri yang memperdagangkan manusia. Selanjutnya, beberapa waktu setelah keluarga Yuki menerima surat tersebut, sebuah surat lain juga dikirimkan kepada mereka. Namun kali ini pengirim suratnya jelas, di mana dia mengaku sebagai cenayang dari Fukuoka bernama Tatsuo Ogata. Dalam suratnya tersebut, dia mengatakan bahwa Yuki telah meninggal dunia dan dia mengetahui pelakunya yaitu 2 orang pria dan seorang wanita yang dikenal oleh Yuki. Selain itu, dia juga mengatakan kepada keluarga Yuki untuk mengizinkannya meminjam arwahnya, di mana dia akan melakukan dosing untuk menemukan jasad Yuki. Namun sayangnya, 3 hari setelah surat itu datang, si cenayang kembali mengirimkan surat di mana dia mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi bekerja sama dengan mereka karena ada arwah lain yang muncul yang mencoba mengganggu arwah Yuki. 12 tahun setelah kehilangan Yuki, sekitar bulan Oktober di tahun 2003, keluarga Yuki mendapatkan telepon dari pria misterius. Pria tersebut diketahui sebagai seorang pria parubaya dan menjelaskan penampilan fisiknya seperti bahwa dia memiliki potongan rambut punch perm, yang dimana ini mengingatkan pada kesaksian yang mengatakan bahwa Yuki terlihat sedang berbicara dengan seorang pria dengan mobil van berwarna putih yang memiliki potongan rambut jenis punch perm. Dan meskipun polisi coba menyelidikinya, pada akhirnya mereka tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Kemudian, publik mulai berspekulasi tentang siapa pelaku sebenarnya dan meyakini bahwa si pelaku adalah orang terdekat keluarga mereka karena mengingat informasi saksi tentang pria berambut punch perm tidak diketahui publik dan hanya pihak-pihak terkait yang mengetahuinya. Bahkan teori aneh muncul yang menuduh ayah Yuki sebagai pelakunya dengan alasan pada saat kejadian ayahnya sedang berada di dalam rumah. Namun sayangnya tidak ada yang bisa membuktikan tuduhan tersebut, yang akhirnya spekulasi lain muncul dengan mengatakan bahwa si pelaku punya dendam dengan ayahnya atau keluarganya. Teori lain yang mungkin juga masuk akal adalah bahwa Yuki diculik oleh agen Korea Utara. Alasannya karena dari keseluruhan isi surat tersebut, diyakini bahwa si pelaku adalah orang asing. Selain itu, di dalam surat tersebut juga ada menyebutkan tentang selat Kamchatka yang ada di Rusia, yang dimana diketahui bahwa Rusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Korea Utara. Belum lagi tempat tinggal Yuki di sekitar pantai di dekat Teluk Ise, yang juga dekat dengan Selat Tartar. Dan karena Selat Tartar juga dekat dengan Selat Rusia, ada kemungkinan si pelaku membawa Yuki dengan cara menyeberangi Korea Utara melalui Rusia secara diam-diam. Namun pada akhirnya ini semua hanyalah asumsi dan spekulasi, karena bagaimanapun Yuki tidak pernah bisa ditemukan. Bahkan kasusnya telah kadaluarsa pada tahun 2006, yaitu 15 tahun setelah kehilangan Yuki. Dan kalaupun seandainya si pelaku tertangkap sekarang, dia tidak bisa lagi dituntut atas kejahatannya. Tapi meskipun undang-undang pembatasannya telah kadaluarsa, masih ada halaman web di situs resmi kepolisian prefektur Mie yang meminta informasi tentang keberadaan Yuki kepada siapa saja yang mungkin mengetahuinya. Dan semoga aja suatu hari muncul sebuah keajaiban yang mungkin bisa membawa Yuki untuk kembali ke keluarganya.